Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifdan Fadlika dari program studi Kesmas, Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang pengolahan limbah cair di industri pulpen dan kertas. Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengolahan limbah industri oleh dosen pengampunya, yaitu Ibu Bibit Rohmatun, DSKM. Yang untuk latar belakangnya, di sini limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik atau rumah tangga. Limbah tersebut dapat berupa limbah padat, limbah cair maupun limbah gas. Berdasarkan nilai ekonomisnya, limbah dibedakan menjadi limbah yang memiliki nilai ekonomis dan limbah yang tidak memiliki nilai ekonomis. Limbah yang memiliki nilai ekonomis yaitu limbah yang dengan cara melalui unit suatu proses lanjut akan memberikan suatu nilai tambah. Sedangkan limbah non ekonomis yaitu suatu limbah walaupun telah dilakukan proses lanjut dengan cara apapun tidak akan memberikan nilai tambah. Kertas merupakan produk dari industri yang memiliki peranan penting dalam pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia maupun di dunia. Selain dari peranannya sebagai media tulis dalam pendidikan, kertas juga memiliki beberapa peranan lain, seperti dalam hal untuk membuat atau memproduksi tisu, bungkus nasi, serta peranan lainnya. Dalam upaya mencukupi kebutuhan kertas tersebut, maka setiap industri kertas atau pulpen berupaya dalam meningkatkan hasil produksinya. Dalam produksi kertas atau pulpen, pada industri ada beberapa tahap-tahap yang dilalui. Yang pertama yaitu untuk bahan baku. Yang pertama bahan bakunya yaitu kayu. Agar menjadi lembaran-lembaran kertas, kayu-kayu alami tersebut diolah sedemikian rupa agar menjadi bubur kertas terlebih dahulu sebelum diolah lebih lanjut. Pada industri kertas atau pulpen ini, biasanya selain kayu, air juga memiliki peranan penting dalam pembuatan kertas atau pulpen. Karena air berfungsi sebagai pelarut untuk kayu dan zat lain-lain yang dicampur pada proses produksi atau pembuatan kertas, di mana masyarakat bermukim, di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Ada sampah, ada air kakus, dan ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya. Limbah dapat dibedakan menjadi limbah yang memiliki nilai ekonomis bila ditinjau secara kimiawi. Limbah ini terdiri dari bahan kuantitas tertentu. Kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah. Kegiatan industri dalam menghasilkan suatu barang dan jasa memberikan berbagai dampak positif dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Namun dari setiap kegiatan produksi yang dilakukan oleh industri tentu menghasilkan dampak negatif juga, yakni limbah sebagai hasil sampingan dari kegiatan industri tersebut. Limbah yang disebut juga polutan adalah bagian kecil. Efek dari limbah yang dihasilkan itu tentu bisa mengganggu keseimbangan lingkungan. Salah satu limbah yang dihasilkan suatu industri dapat berupa limbah cair. Limbah cair merupakan suatu sisa dari usaha dan kegiatan yang berwujud cair. Limbah cair atau polutan yang dihasilkan oleh suatu industri harus diolah dengan baik agar tidak melewati batas baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk bab 2-nya yaitu pengertian industri pulpen dan kertas. Industri pulpen dan kertas berkontribusi cukup signifikan bagi perekonomian nasional. Pada 2018, industri ini berkontribusi 17,6% terhadap perekonomian nasional, pengolahan non migas, dan 6,3% terhadap industri pengolahan nasional.
PDB industri pulpen dan kertas tumbuh setiap tahun pada tahun yang sama. Industri ini tumbuh 1,1%. Industri pulpen dan kertas diperkirakan tumbuh 5% pada tahun 2019. Asosiasi Pulpen dan Kertas Indonesia atau APKI menilai perminatan global maupun domestik masih terus meningkat, yaitu sebesar 2%. Pulpen adalah alat tulis yang ujungnya menggunakan bola kecil yang berputar untuk mengontrol pengeluaran tinta kental yang disimpan dalam kolom berbentuk silinder. Ujung pulpen berupa bola kecil dari kuningan, baja, atau tungsten karbida yang diameternya berbeda-beda, umumnya 0,7 hingga 1,2 mm. Besar diameter bola diameternya berbeda-beda. Diameter bola berpengaruh pada ketebalan tulisan di atas kertas. Tinta kering dalam seketika setelah bersentuhan dengan kertas. Ballpoint berbeda dengan pulpen. Ballpoint harga murah dan bebas pemeliharaan. Untuk bahan pembuat pulpen yaitu selulosa, merupakan komponen organik yang banyak terdapat dalam serat kayu. Selulosa merupakan komponen utama dalam industri pulpen atau kertas. Seperti di kayu, bahan baku pulpen mengandung fiber selulosa. Selulosa sering sekali digunakan dan diolah untuk menghasilkan berbagai jenis dalam industri kertas. Kertas adalah sebuah perubahan baru dalam dunia sastra dan bahasa yang ikut andil besar dalam sejarah perkembangan peradaban manusia. Selain itu, kertas juga memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada masa sekarang ini. Kertas banyak digunakan dalam proses pendidikan. Proses pembuatan pulpen atau paper atau kertas dilakukan dengan chemical pulp production process. Semua bahan yang ada akan diolah sebelum akhirnya dilakukan produksi dan pengolahan untuk dijadikan kertas sesuai yang diinginkan. Limbah hasil produksinya didapat berupa zat sisa cairan, debu halus, gas, dan limbah padat berupa sisa kayu. Kertas adalah bahan yang tipis yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulpen, serta yang digunakan biasanya adalah alami dan mengandung selulosa, hemiselulosa. Kertas dikenal sebagai media utama untuk menulis. Limbah cair adalah buangan hasil proses atau sisa dari suatu kegiatan usaha industri yang berwujud cair, di mana kehadirannya pada suatu saat dan tempat tidak dikehendaki lingkungannya. Karakteristik dari limbah cair dibagi menjadi 3, yaitu karakteristik limbah cair, fisik, kimia, dan biologis. Untuk karakteristik fisik yaitu tetap solid, merupakan padatan di dalam air yang terdiri dari bahan organik maupun anorganik yang larut, mengendap, dan tersuspensi dalam air. Untuk karakteristik kimia yaitu biochemical oxygen demand, adalah banyaknya oksigen dalam ppm atau miligram per liter yang dipergunakan untuk menguraikan bahan organik oleh mikroorganisme secara biokimiawi. Pada pengujian sampel perlu dilakukan inkubasi selama minimal 5 hari. Untuk karakteristik biologi yaitu digunakan untuk mengukur kualitas air, terutama air yang dikonsumsi sebagai air minum dan air bersih. Parameter yang biasa digunakan adalah banyaknya mikroorganisme yang terkandung dalam air limbah. Contohnya itu virus yang bisa menyebabkan penyakit polio, myelitis, dan hepatitis. Secara pasti modus penularannya masih belum diketahui dan banyak terdapat pada air hasil pengolahan. Untuk yang ketiga yaitu sistem pengolahan limbah cair. Pengolahan limbah cair industri dapat dilakukan menjadi 3 tahap, yaitu pengolahan fisika, pengolahan kimia, dan pengolahan biologis. Yang keempat, pengolahan limbah pada industri pulpen dan kertas. Untuk pengolahan limbah cair yang fisika, pada unit proses ini proses dilakukan
dalam pengelolaan limbah hasil pembuatan kertas, yaitu dengan screening atau penyaringan. Cara ini dikenal dengan cara yang murah, sederhana, dan efisien. Pada proses ini, bahan tersuspensi yang berukuran besar akan terpisah. Penyaringan ini dilakukan pada potongan kayu yang masih besar sehabis diolah. Setelah disaring, kayu yang berukuran besar tersebut diolah kembali. Adapun suspensi yang lebih mengendap itu akan dipisahkan dengan cara pengendapan. Untuk kimianya, pengolahan air limbah secara kimia dilakukan dengan menghilangkan partikel-partikel yang sukar mengendap, senyawa fosfor, logam-logam berat, dan zat organik beracun. Pada proses ini dibutuhkan bahan kimia yang bisa merubah sifat bahan terlarut tersebut dari sangat larut menjadi tidak larut, yang dapat menjadi endapan dan bisa dipisahkan dengan filtrasi. Untuk yang biologi, proses ini yaitu mengolah limbah secara biologi dengan cara yang dilakukan, yaitu dengan menggumpalkan dan menghilangkan atau menguraikan bahan organik yang terlarut dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme yang sesuai. Untuk yang kedua, pengolahan limbah padatan. Industri pulpen atau kertas biasanya menghasilkan limbah padatan berupa batu kapur dan mengandung soda. Limbah ini harus diolah dengan sebaik mungkin dan dibuang di tempat yang aman dan nyaman karena bahan ini sangat beracun yang akan menyebabkan permasalahan jika dibuang di sembarangan tempat. Selain itu, ada dua lagi jenis limbah padat industri kertas ini, yaitu pembakaran kulit kayu yang diolah dengan metode bulk boiler dan lumpur kayu yang diolah dengan menggunakan metode lime kiln. Untuk yang bagian E, baku mutu limbah cair. Yang pertama yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu limbah air. Untuk yang keenam, penanganan limbah cair industri pulpen dan kertas. Yang pertama yaitu dengan cara dekomposisi. Salah satu cara untuk mengolah limbah pabrik adalah dengan mencoba melakukan dekomposisi. Dekomposisi adalah sebuah proses pengolahan limbah cair yang dilakukan jika material limbah adalah makanan dari mikroorganisme. Dalam proses ini akan dilakukan penambahan mikroorganisme ke dalam limbah cair yang memiliki kandungan tersebut, sehingga kandungan tersebut akan dihabiskan oleh mikroorganisme. Untuk yang kedua yaitu dengan cara filtrasi. Dilakukan untuk mengatasi masalah limbah cair adalah dengan menggunakan cara filtrasi, yaitu sebuah teknik untuk menyaring limbah air yang keluar dari pabrik. Proses ini bisa dilakukan dengan cara menyaring dalam menggunakan alat, menggunakan bahan kimia, atau menggunakan proses flotasi. Untuk yang ketiga, penambahan klorin. Selanjutnya, proses pengolahan limbah cair juga bisa dilakukan dengan penambahan materi kimia ke dalam limbah tersebut. Salah satu materi kimia yang bisa digunakan adalah klorin. Penambahan klorin juga bisa digunakan untuk mengatasi limbah yang memiliki kandungan mikroorganisme penyebab penyakit. Untuk yang keempat, pengendapan. Proses selanjutnya yaitu proses pengendapan. Proses pengendapan adalah proses yang dilakukan dengan menambahkan zat tertentu pada limbah. Proses pengendalian ini dilakukan jika komponen limbah dan air tidak bisa dipisahkan dengan mudah atau terlihat seperti benar-benar menyatu. Yang kelima, penyerapan. Selanjutnya adalah proses penyerapan, merupakan teknik yang dilakukan dengan menggunakan karbon. Dalam proses ini, karbon berfungsi untuk menyerap zat yang tidak dibutuhkan di dalam limbah. Yang keenam, penyinaran. Proses penyinaran dilakukan jika limbah hasil dari pabrik memiliki kandungan organik yang tinggi. Kandungan organik yang ada di dalam limbah bukan merupakan kandungan yang main-main atau yang biasa saja. Biasanya kandungan organik tinggi yang ada dalam limbah merupakan kandungan yang menyebabkan penyakit dan bisa menyebabkan gangguan pada lingkungan. Yang ketujuh yaitu penyisihan. Dilakukan untuk memisahkan zat limbah dari air. Proses ini dilakukan dengan cara oksidasi. Setelah dioksidasi, limbah dalam
sebuah cairan dapat memisahkan dirinya sendiri sehingga air bisa langsung dibuang keseluruhan. Proses ini merupakan proses yang cukup mudah. Untuk bab 3 yaitu penutup, untuk kesimpulan serta saran, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah cair di industri pulpen dan kertas masih memiliki banyak kekurangan karena produksi yang banyak dan tempat penampungan limbah sisa produksi yang kurang memadai. Untuk saran yaitu dalam menangani masalah limbah cair bisa membuat instalasi pengolahan air limbah atau IPA. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.